Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rizkiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Studi Islam dan juga seluruh teman-temanku yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmaniyah, kelas A, Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan topik pluralisme dengan tema Semua manusia beragama sejahtera dengan pluralisme. Benarkah? Mayoritas manusia pasti menginginkan hidupnya itu bahagia dan sejahtera, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mewujudkan mimpinya itu lebih awal. Salah satunya dengan pluralisme. Nah, kenapa pluralisme? Karena munculnya pluralisme ini dilatar belakangi oleh maraknya pemikiran liberalis, yaitu berpikir secara terbuka dan tidak terbatas sama sekali. Jadi bebas serta leluasa untuk mengekspresikan bagaimana kebahagiaan yang diinginkan. Dan tidak hanya soal kebahagiaan saja, tetapi juga segala aspek pemikiran yang lain. Artinya dalam hal apapun itu bebas bernalar atau berpikir. Kembali lagi ke pluralisme. Ada beberapa pendapat mengenai makna pluralisme, yaitu 1. Pluralisme bermakna kerukunan atau toleransi. 2. Pengakuan atas eksistensi agama lain. Dan ketiga, semua agama sama dan tujuannya itu sama juga. Nah, jika manusia mampu bertoleransi dan mengakui ketiga makna pluralisme tersebut, apakah betul kita itu akan mencapai kedamaian juga kesejahteraan di muka bumi ini? Bagaimana? Tentu tidak, karena kenapa? Karena setiap makna tertentu memiliki konsekuensi yang berbeda. Bisa saja kalau semua agama itu sama dan tujuannya pun sama, maka tidak ada agama yang memiliki kebenaran secara mutlak. Menurut salah satu tokoh pluralisme agama, di antara prinsip pluralisme agama menyatakan bahwa agama lain adalah sama-sama jalan yang benar untuk menuju kebenaran yang sama. Artinya agama-agama lain juga dapat mendeskripsikan bagian yang penting dari sebuah kebenaran dan juga mempunyai jalan yang sama-sama sah, paling tidak menurut perspektif atau pemikiran mereka itu masing-masing. Tapi ada juga minoritas penganut agama tertentu memiliki pandangan fanatik terhadap agamanya. Dia itu justru mengklaim dan membandingkan tingkat kebenaran dengan cara memberikan opini yang buruk terhadap agama yang lain. Padahal dia sendiri itu masih bisa dikatakan kurang memahami, kurang mendalami terhadap agama yang dianutnya. Dan itu juga salah satu dampak dari bertasawuf tetapi tidak berfilsafat, atau sebaliknya, hanya memperdalam di satu sisi atau memperluas di sisi lainnya, sehingga mereka tidak merasakan keindahan dari kedua aspek tersebut, filsafat dan tasawuf. Namun lain halnya dengan pendapat Jalaluddin Rumi dalam bukunya Fihi Ma Fihi, yang mengatakan bahwa agama itu tidak akan pernah menjadi satu, selalu ada 2 atau 3 agama, serta akan terjadi saling bunuh. Nah, bagaimana bisa kamu hanya akan menginginkan ada satu agama? Agama tidak akan pernah menjadi satu kecuali di akhir kelak pada hari kiamat. Nah, di dunia ini ketunggalan agama adalah hal yang mustahil. Itu menurut pendapat Rumi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mencapai kesejahteraan pribadi maupun sosial, kita itu tidak perlu menggunakan asumsi-asumsi harus menyamakan semua agama. Apalagi juga menyeragamkan dan bilang kalau kita akan menuju Tuhan yang sama. Dalam Islam, kita sudah mengenal toleransi, bukan berkolaborasi secara kepercayaan dan keimanan. Yakin saja bahwa Tuhan itu menciptakan perbedaan dan keanekaragaman sifat, bentuk, dan segalanya di muka bumi ini pasti mempunyai hikmah dan maksud tersendiri. Tuhan itu maha kuasa atas segalanya, dan dengan kuasanya kita itu diciptakan menjadi makhluk yang paling sempurna di antara kitanya, yaitu kita dibekali akal dan pikiran serta nafsu. Maka gunakanlah pemikiran kita ini sebaik dan sepositif mungkin. Kita boleh saja mengkonsumsi berbagai pendapat dari pakar ilmuwan, bahkan orang yang dianggap masyhur sekalipun. Tetapi kita itu juga harus bisa membedakan apakah itu hanya doktrin yang akan melemahkan keimanan kita atau memang baik untuk memperdalam kecintaan kita terhadap agama.
Ingat, kita hanya bisa mentolerir adat, kebiasaan mereka, pemikiran mereka, tapi bukan mengikuti apa yang mereka lakukan. Nah, semoga bermanfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesudiannya mendengarkan presentasi dari saya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.